Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Wa qala, dan berkata, lahum kepada mereka, fa'il mu'akhir nabiyyuhum, nabinya mereka. Setelah mereka Bani Israel meminta untuk didatangkan seorang pemimpin, seorang raja, meminta kepada nabinya Nabi Samuel kemarin. Mengatakan nabinya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya Nabi Samuel ini. Nabi Samuel ini mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah qad ba'atha lakum, telah mengutus kepada kamu sekalian Toluta, Raja Tolut, raja yang soleh, ya, malikan sebagai raja. Nah, biasa kebiasaan Bani Israel. Setelah minta seperti itu, qalu, mereka mengatakan, anna, artinya kaifa, ya, bagaimana mungkin yakunu lahu al-mulku, ada untuknya raja, alaina, atas kita. Loh, kok bisa-bisanya dia jadi raja untuk kita? Gitulah. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Wa nahnu, sedangkan kami ahaqqu, lebih berhak. Lebih berhak bil mulki, dengan kekuasaan, minhu, daripada dia Tolut. Gitulah. Lah ini kan sudah minta diberikan ngomong ngono, gitulah. Ya itu Bani Israel. Mereka mengatakan seperti itu dalam tafsirnya dikatakan apa? Li'annahu laisa min sibtil mamlakati walan nubuwati. Gitulah. Karena itu Raja Tolut laisa min sibtil mamlakati, bukanlah dari suku atau bukanlah dari keturunan raja. Walan nubuwa, bukan juga keturunan dari nabi. Jadi sombong gitu loh. Padahal jelas-jelasan loh. Minta kepada nabinya Nabi Samuel, yang jelas nabi itu tidak akan minta kecuali dari Allah. Sifatnya nabi tidak mungkin bohong. Disampaikan, ini loh Raja Tolut. Kan harusnya mereka mikir bahwasannya Raja Tolut ini merupakan raja pilihan dari Allah. Tidak boleh banyak omong sebetulnya. Dijawab, loh kok bisa dia jadi raja? Kalau mau hitung-hitungan kita lebih berhak. Dia ini bukan keturunan raja, bukan keturunan nabi. Loh kenapa ente minta? Lah aku tanya Samuel, berhubung mau cotok, kalau gregetan Mbak Moja ya. Nah, berarti kan dikatakan di sini li'annahu laisa min sibtil mamlakah. Karena bukan dari keturunan raja-raja, kan gitu kan? Dikatakan ya, Tolut ini merupakan keturunan dari Yahuda. Yahuda bin Yakub, ya. Yahuda bin Yakub. Jadi keturunan Yahuda, anaknya Nabi Allah Yakub. Itu. Lek bahasa Indonesia ini ngomong Yahuza. Ya, Yahuza. Nah, dalam keterangan lain disebut gini, Pak. Kerajaan itu ya, biasanya itu dari keturunan Yahuda. Lah sedangkan Tolut ini bukan keturunan Yahuda. Gitulah. Ulang lagi ya. Li'annahu laisa min sibtil mamlakati, karena dia bukan dari keturunan raja. Kenapa?
Dalam hasyiahnya gini, yaitu likaunihi, karena adanya itu Tolut, lam yakun, bukanlah min durriyati, bukanlah dari keturunan Yahuza bin Yakub. Bukan dari keturunan Yahuza bin Yakub. Nah, di dalam keturunan Nabi Allah Yakub ini, yang biasanya menjadi raja itu adalah keturunan dari Yahuza. Lah ini bukan dari Yahuza. Dia lahir dari yang lainnya. Bahkan dari Yahuza ini nanti muncul Nabi Daud. Muncul Nabi Sulaiman. Jadi keturunannya dari Yahuza. Dari keturunan Nabi Allah Yakub. Itu. Baik. Nah, dikatakan gini. Nabi Allah Yakub itu memiliki istri itu ada 4. Istrinya Nabi Allah Yakub itu ada 4. Nanti ada nama-nama yang kita anggap nama itu bukan namanya dari keturunan Nabi. Keturunan Nabi Pak nih. Ya. Tapi berarti ajam ini ya. Iya, Laisal Arab kan ajam. Ajam bukan orang Arab. Gini. Yang pertama istrinya siapa? Sering ngrungokno kita orang. Lia. Nah, ya kan? Jadi Lia itu. Iya kan? Lia Waroka. Sopo maneng Lia wake jenenge Lia. Lia itu istri yang pertama. Nah, punya anak 4. 6. Punya anak 6. Anaknya Ruben. So, nah kan? Iya kan? Lah nguyu temenan iki lho. Temenan iki. Ruben Onsu. Makanya Bu Islam kan? Ya, Syamun sudah sering kita dengarkan. Kemudian Lawi, Yahuza, Yasakir, Zabulun. Aduh, udah terkenal ya. Istri yang kedua, Rohil, bukan Rojil. Rohil. Lah, Rohil ini istri yang paling dicintai Nabi Allah Yakub. Punya anak cuma 2. Siapa? Paham kan? Anaknya Nabi Allah Yakub yang seabah seibu. Si menengah. Siapa? Duh, ini siapa? Coba. Duh, Ma'ruf ini. Tahu ini. Oh ya kon. Masih mas siapa? Sama siapa? Iya. Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin. Itu Yamin, Bunyamin. Paham enggak? Nah, kan sampai kan jadi apa? Jadi kecintaannya kan? Nabi Allah Yusuf, Bunyamin. Jadi kecintaannya Nabi Allah Yakub. Karena apa? Karena istrinya yang dicintai. Rohil namanya. Nah, jadi yang seayah seibu itu adalah Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin. Nanti kejadian ketika datang saudara-saudaranya, beliau sudah jadi menteri yang dibuat seperti cara Bunyamin. Karena tahu Bunyamin ini saudaranya, seabah seibu. Taib. Kemudian istri yang ketiga, Bilhah namanya. Nah, bentar ya. Ini Rohil dengan Liyah itu satu saudara. Nah, di sini tidak disebutkan apakah ketika Nabi Allah Yakub itu menukai setelah wafatnya atau masih hidup. Kalau setelah wafatnya berarti sesuai dengan kita kan? Karena ngumpulkan 2 kan tidak boleh. Iya Pak? Jadi gini Pak, kalau kita ini menikah dengan fulanah, kita tidak boleh menikah kepada saudaranya kalau masih hidup. Nah, ini kok disebutkan Rohil dengan yang namanya Liyah ini kan satu saudara. Apakah menikahnya itu setelah wafat salah satu sehingga boleh? Atau dikumpulkan? Pendapat mengatakan kalaupun ketika itu Nabi Allah Yakub menikahi ketika masih hidup dua-duanya, bukan haram. Karena apa? Syariatnya lain, bukan seperti kita. Gitulah.
Kemudian yang ketiga istrinya namanya Bilhah. Itu. Anaknya Dan sama Naftali. Nah, kan bojone sing keempat. Soekardiono. Enggak ada. Zulfah. Jadi Zulfah itu bojone Nabi Allah Yakub yang keempat. Berarti Zulfah paling saya kumpul Nabi Allah Yakub. Dua anak Jad sama Asyir. Jad, tapi kalau bacanya Gad. Jad. Nah, taib. Itu ya. Jadi Yahuza bin Yakub. Bukan dari keturunan Yahuza bin Yakub. Walan nubuah. Bukan dari keturunan nubuah juga. Likaunihi lam Yakub min durati Lawi. Nah, Lawi ini anaknya tadi itu biasanya keturunan dari sana. Jadi biasanya keturunan itu Yahuza dan Lawi. Bal huwa min durriyati Bunyamin. Jadi Tolut itu keturunan dari Bunyamin. Yang mana Bunyamin itu merupakan anaknya Nabi Allah Yakub yang biasanya tidak menurunkan keturunan. Keturunan apa? Keturunan Nabi. Terus yang kedua paling kecilnya. Jadi Bunyamin itu anaknya Nabi Allah Yakub yang paling kecil. Asghara, Bunyamin asghara auladi Yakub. Jadi paling kecilnya anaknya Nabi Allah Yakub. Wa kanat dzurriyyatula nubuwata fihi wala mamlakah. Nah, kebiasaan kalau Bunyamin ini keturunannya tidak jadi nabi, tidak jadi raja. Bal aqimu fil harfid dani'ati min ajli ma'asihim. Bahkan dikatakan keturunannya Bunyamin ini banyak yang bermaksiat sama Allah. Sehingga Allah menjadikan sebagian keturunannya itu bekerja dalam pekerjaan yang hina. Paham ya? Tak ulangi lagi ya. Keturunan Bunyamin ini, yang nanti turun Tolut ini, yang akan menjadi pembela untuk ngelawan Jalut, itu dari keturunan Bunyamin. Ditolak sama mereka. Kenapa? Karena Bunyamin ini satu, yang paling kecil. Dua, kebiasaannya tidak ada yang menjadi nabi, kebiasaannya keturunannya tidak ada yang menjadi raja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, keturunan Bunyamin ini kebanyakan dia bermaksiat kepada Allah. Sehingga dijadikan oleh Allah dari beberapa keturunannya itu bekerja dengan pekerjaan yang hina. Paham ini ya? Sampai sini paham ya? Berarti pekerjaan yang hina itu bisa juga menjadi penyebab karena kemaksiatan yang dilaksanakan seorang manusia. Itu pelajaran pertama itu. Jadi kalau misalnya anak ini tidak iso kerja kecuali lek nyolong tok, tidak iso kerja kecuali nipu, ya berarti memang kemaksiatan yang dilaksanakan. Semenjak tidak maksiat sama Allah, tidak akan menjadi pekerjaan itu hina bagi dia. Hina itu bukan berarti rendahan loh ya, bukan. Hina itu jelek gitu loh. Jelek dari segi sosialnya, dari segi nanti hubungan masyarakatnya tidak bagus, tidak tahu jadi tukang palak nanti, tidak tahu jadi rampok, tidak tahu dari maling. Itu. Ngerti ya? Ini pelajaran yang pertama. Jadi apa? Maaf ya, semoga dijaga oleh Allah. Kalau kita menyatakan pekerjaan kita kok sulit ya, kecuali aku nipu baru iso. Lek ndak nipu ndak iso, hati-hati. Itu bisa penyebab karena kemaksiatan yang dilaksanakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkadang satu keturunan yang dikenal sebagai tidak baik, kadang-kadang muncul jadi orang baik. Jadi tidak bisa kita vonis, ini bapak ibunya adalah seperti ini, berarti dia seperti ini. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ngerti ini ya? Perhatikan. Semoga dijaga oleh Allah. Orang berzina misalnya. Dia berzina. Dia punya anak. Otomatis anaknya itu akan kita katakan sebagai apa? Anak zina. Ketika kita mengatakan dia sebagai anak zina, maka kita tidak terkena hukuman.
Karena kalau orang benar-benar kita katakan orang zina, maka kita tidak bisa menunjukkan bukti, wajib dicambuk 40 kali. Berapa? 80 takzir. 80 takzir. Dipukul 80 kali. Kok takzir apa? Godef, hadul godef. Yaitu hukuman penuduhan zina. Sampai sini paham ya? Meskipun kita mengucapkan dia, hei kamu anak zina, kita tidak kena hukuman karena memang anak zina, tapi tidak menutup kemungkinan anak zina ini menjadi wali min auliyaillah. Dan bisa menyebabkan ucapan kita kepada dia justru mendapatkan musibah bagi kita yang mengucapkan. Lek basa kasarane iso kualat. Sampai sini paham? Ini sama. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan yang biasanya turun keturunan ini dari jadi nabi, turun keturunan jadi raja, dan diambil di situ sama Allah. Diambilkan dari Bunyamin. Anak yang paling kecil, kemudian ya seperti itu, pekerjaannya kadang-kadang sampai dibuat gitu oleh Allah. Tapi Allah menjadikan, jangan kamu hinakan. Kalau Allah mengendaki, dijadikan oleh Allah orang pilihan. Sopo? Tolut. Raja Soleh. Enggak oleh. Enggak oleh, ngomong enggak boleh. Karena enggak boleh Pak. Ibaratnya kita orang ini menyatakan, ini dosa warisan. Enggak boleh, enggak ada dosa warisan itu. Sebenarnya gini Pak, lewat omongan, anak zina itu lek mati di pangan bajul jane ya. Apa? Iya kena petir kayak jane orang sing ngono di pangan bajul kan gitu. Apa anak zina iya. Sebenarnya anak zina ya dosa rek. Sing salah iki wong tuane. Lek memang di pangan bajul, sebenarnya wong tuane sing pangan niku. Ojo anake. Ngerti nih ya? Enggak boleh. Padahal syariat mengatakan maaf ya, tapi jangan Pak, enggak boleh Pak, saken. Kamu anak zina, kita enggak kena hukuman, tapi tetap loh, iso malati. Di apa itu? Di Yakut tuh ada. Di syarah, bukan di syarah malahan, di taklik. Babu zina. Itu ya. Taib ya. Wa kana dabbaghon aw ra'iyan. Kebanyakan itu tukang dabbagh, tapi ndak enak ngomong ini, kok ngamuk aja wis. Wis pokoke ngono wis. Ra'iyan, lawan ra'iyan kan. Ra'iyan. Ayat artinya tidak enak kok ngamuk kono aja wis. Wis pokoke ngono. Pekerjaan itu dianggap ngono lho. Ya, ya karena sebab itu. Wis pokoke ngono wis pokoke ya. Aku udah enak Pak, ngerti ngamuk sampean. Ono sing ngamuk ngene pasti aku ngomong ngono sing ngamuk aja wis. Turun tentu Beb. Lah buktine ya kan. Omane ngomong roiyan niku. Roiyan, engko kon tak critani pian. Apa iku roiyan niku apa? Itu ngerti ya? Baik. Jadi nanti Pak Nabi Allah Yusuf itu buat ini di syarahnya panjang tuh. Nabi Allah Yusuf ini minta nanti. Minta untuk supaya ketika mereka datang, kan waktu itu paceklik, akhirnya kan diberikan gandum kan, diberikan piala wae rojo, dimasukkan di situ di gandumnya itu. Nabi Allah Yusuf mengatakan, siapa yang di tempatnya itu ada piala berarti dia pencuri. Dijebek piala itu dimasukkan ke gandum yang dibawa Bunyamin. Gitu loh, dibongkar. Ternyata ketemu deh Bunyamin. Nah, hukuman waktu itu 2. Kalau tidak dicambuk, dijadikan budak. Katanya Nabi Allah Yusuf, nah ini kan, di kamu berarti. Ini tidak dicambuk, jadi budak, tinggalan ini. Ngomong Pak. Ngomong. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Yahuda. Ya, yang ngomong itu Yahuda. Ya. Oh bukan, Lawi. Lawi itu ngomong, Yusuf katanya, menteri,
jangan dia yang diambil, aku aja ambilan. Karena sudah sumpah kan sama bapaknya kan. Nabi Allah Yakub kan kesian Pak. Sudah ditinggal Nabi Allah Yusuf nangis tok saya buta. Kan gitu kan. Setelah itu bawa Bunyamin dan bersumpah bahwasanya Bunyamin ini akan dikembalikan lagi. Tidak mungkin ini. Ternyata sama Nabi Allah Yusuf digitukan. Yo opo tanggung jawabnya. Siapa yang maju ketika itu? Lawi ini yang maju. Menteri, jangan ini yang diambil. Aku ambil tidak apa-apa. Katanya Nabi Allah Yusuf, lah kan kesalahan di sini bukan di kamu. Coro Pak, coro. Jadi gila. Akhirnya Pak, ada dua riwayat. Ada riwayat yang pertama, ini Lawi tidak berani pulang ke rumah Nabi Allah Yakub. Kenapa? Takut mau ngomong apa nanti kepada Nabi Allah Yakub. Pendapat yang kedua, tetap tinggal di Mesir. Untuk apa? Untuk ngelihat perkembangan Bunyamin. Jangan sampai Bunyamin diapa-apakan. Setelah Bunyamin ditangkap, saudaranya kembali ke Kan'an, ke daerah Kan'an. Baru Nabi Allah Yusuf cerita, aku ini saudaramu, aku Yusuf, ketemu, ya ngono, iku turu, iku, kawan sampeyan Kang, merem, tedung, lek cerita bal-balan lek cerita Nabi turu, ngono iku, iya Mas yo. Aku paling buangkel loh Pak. Temenan, buangkel Pak. Mboyo kok sembangkel ya. Sebab ngene Pak. Mari tak pelajari gitu loh. Ngoleh isu situ kan. Pas tak sampai no turu. Kon coba muridku ngaji kene kan. Nek kan. Cok turu Kang. Iki cerita-cerita Nabi ini bawa ketenangan kok di hati. Enak cerita Nabi. Ya wis ngono wis. Ya wis ngono wis. Taib. Nah, ditambah mana yang walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia bukan orang kaya. Harus yang kaya. Kurang ajar. Nemen Pak orangnya. Yasta'inu biha ala iqamatil mulki. Supaya dia mampu. Untuk apa? Untuk kalau jadi raja. Kalau jadi raja kaya itu enak. Lah memang Tolut ini bukan orang kaya. Bukan orang kaya tapi soleh Pak. Apa jawaban Nabi Samuel ketika itu? Ngomong, kola. Nah kola tafsirnya an-nabiyyu lahum. Nabi ini mengatakan, siapa? Nabi Samuel. Mengatakan kepada Bani Israel itu. Innallaha istofahu. Rungokno ya. Yang milih Tolut ini bukan aku. Sesungguhnya Allah istofahu. Yang telah memilih ini Tolut untuk menjadi rajamu. Ikhtarahu lidalik. Allah yang milih. Itu. Istofahu alaikum untuk kamu sekalian. Wazadahu bastoh. Ini bukan cuma soleh. Bukan cuma pilihannya Allah tok, bukan punya pilihan Allah, tapi dia punya kelebihan basto aisiatan. Kelebihan di mana? Fil ilmi wal jismi. Punya ilmunya lebih dari kamu sekalian. Jismi badannya lebih tegap, lebih sispek daripada kamu sekalian. Kena. Nah, dikatakan di sini ya, dikatakan di sini ini Tolut ini dikatakan tinggi besar, ya, tinggi besar. Fakana yazidu ala ahli zamani bikatifaihi wa ra'sih. Jadi pundaknya tuh lebih lapang gini. Kepalanya besar. Yang ganteng rek. Ngene ya. Ngene ya. Ngene ya. Paham enggak? Jadi fakana yazidu ala ahli zamani bikatifaihi. Dengan kedua pundaknya ini, waroksi. Jadi ganteng Pak. Ganteng gitu loh. Taib. Fil ilmi wa jism wa kana a'lama Bani Israel yauma idin wa ajmalahum khalqa. Ini Tolut pada zamannya itu orang yang paling alim dan orang yang paling tampan. Perhatikan ya. Ini pilihan Allah. Kemudian apa? Lebih alim. Kemudian apa? Lebih tampan.
ono lebih tampane Pak gini Pak. Sing dibahas gini nih lho. Apakah seorang raja itu, seorang pemimpin harus tampan? Itu pertanyaan besar itu. Jawabannya enggak, Pak. Terkadang ada seorang pemimpin tidak harus tampan tapi harus menarik. Ngerti ya? Kalau ini syarat utama ini, apa itu? Kepinteran. Harus pinter. Pemimpin harus pinter. Hah? Dia punya pondok pesantren, harus pinter. Nggak boleh bodoh. Dia punya toko, harus pinter. Jangan sampai pegawainya lebih pinter dari dia. Dia punya kekuasaan, dia yang berkuasa harus lebih pinter dari rakyatnya. Nggak boleh pelongo-pelongo. Nggak boleh. Haho. Nggak tahu, nggak boleh. Leono, misali. Gitu ya. Ngerti? Kon weruh, kon iki kurang ajar ya, kon iki mancing aku. Aku ndak tuh jam ngono lho, ndak. Temen. Cuma tampal ini nambahi, Pak. Nah, anak kiaskan kemana? Gini, Pak. Khotib. Seorang khotib Jum'ah. Itu disunahkan apa? Pakaiannya lebih menarik daripada yang hadir. Makanya seorang khotib itu gunakan pakaian serba putih, kayak sunai. Kalau bisa, gunakan jubah. Kalau enggak, bisa gunakan gamis. Kalau enggak, gunakan imamah. Loh, ojo sampai loh, Rek. Sing hadir gamisan imamaan, ngerungokno pidato, sing pidato. Ya ngono itu. Lagi enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Karena apa? Dikatakan di sini, Pak. Kok dikatakan dalam tafsirnya ini, yauma idzin, wa kana ala bani Israil ma'idin wa ajmalahum khalqa. Karena orang tampan, orang menarik itu bawa pembawaan lain, Pak. Gak pembawaan lain. Nah, ini tolut dua-duanya dapat ilmu nih oleh, gantengnya oleh. Tapi sekali lagi, ganteng itu bukan syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang harus menjadi seorang pemimpin yang paling alim. Yang paling ngerti. Gitu kan. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Iya. Allah itu memberikan kekuasaannya barang siapa yang Allah kehendaki. 5. I'ta'ahu la i'tiradu alaih. Tidak boleh Allah diprotes. Tidak boleh. Kok Allah mau didemo? Tidak boleh demo Allah itu. Siapa kita mau demo Allah? Tidak boleh. Itu. Makanya Nabi paling ganteng so. Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah menginginkan itu. Kalau Nabi itu pas duduk sama orang gini. Meskipun orang itu lebih tinggi, lebih ini. Tapi kalau pas duduk sama Nabi. Langsung mungsret. Nabi yang tinggi gini. Jadi dalam duduknya saja Nabi itu tidak pernah, jangankan lebih tinggi ya orang lain, sama aja enggak. Sama Allah dijadikan Nabi Muhammad itu, siapapun yang dekat sama Nabi Muhammad pasti kelihatan lebih kecil. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Enggak ngono Pak, Nabi gitu. Lah Nabi kan memang tampan Pak. Nabi tampan, kemudian Nabi itu wangi. Lah kita orang ini niru. Karena keringat kita orang tidak wangi, gak minyak wangi. Cek nih wangi nih koyok Nabi. Meskipun wanginya Nabi tidak akan sama seperti kita. Kalau Nabi memang jasadnya wangi. Lah kalau jenengan enggak Kang. Gitu loh. Nabi itu dengan brewoknya. Dan Nabi itu Pak, dikatakan Nabi itu kalau sudah megang brewoknya gini, panjang itu dipotong. Jaga kebersihan Nabi itu. Nabi itu jaga kebersihan. Sampai Nabi bawa apa? Bawa gunting, bawa kaca, bawa alat-alat pembersih itu loh. Lagi ono arek pondok, rambutnya rambut Korea. Aku digoroi. Nggak kopi angin loh Pak. Kopi angin tipis. Dibuka, nglogur kabeh. Lho wis kok nggak ganteng loh Rek. Kok aneh-aneh. Nggak bisa tindakan. Itu loh. Nabi itu motongi kuku. Rek. Nabi itu mau ngotongi kuku. Keruah kon. Oh.
Dipikir aku nggak ngerti. Saat durung kok nakal, aku nakal dhisik. Loh iya, ojo nggoroi aku kon. Dipikir aku meneng. Kenek kon mang. Wis, enggak jalan tol di tengah ini, ret. Nah, tak tinggal, dicukur ngetok, seret mari ditinggalan. Lati terus ya terus so, nggak waras ya. Waras kan? Waras. Loh, tak bayang no ya, bayangkan. Kalau memang ada kesunan ndowokno kuku, Pak. Loh, Nabi itu, Pak, kalau ndak Senin, kalau ndak Kemis, kalau ndak Jumat, motong kuku. Nabi loh padahal. Oh, andai ya, kukunya Nabi itu tidak dipotong. Ya ganteng, Pak. Tapi Nabi motong. Loh, kita lagi loh, dalile tekondi. Kuku didowokno. Iku dalile tekondi kepen nurwana. Nabi kok ndak ngono. Nabi itu bersihkan, rek. Nabi itu kacaan. Dilihat, aku pantas apa enggak, sudah tepat apa enggak. Gitu loh. Gitu. Iya. Allah tidak boleh tentang wallahu wasi'un. Allah itu maha lebar. Apanya? Wahfadluhu. Alimun. Maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Biman huwa ahlul lahu. Itu apa? Huwa ahlul lahu ya. Kurang itu. Biman huwa ahlul lahu. Dengan seseorang yang berhak. Allah maha tahu. Nah, Pak, diceritakan gini. Setelah Nabi Allah Samuel itu berdoa. Sebagai perintah Bani Israel ya. Kan minta, pilihkan seorang raja gitu. Maka lama da'a Samuel rabbahu ayyab'atha lahum malikan a'tahullahu gornan. Nabi Samuel doa. Maka ketika itu Allah mengutus malaikat untuk memberikan goren. Gornan fihi tibun. Goren ini seperti sungu, tanduk. Ada yang mengatakan seperti tanduknya apa ini? Sapi. Kemudian di situ ada minyak tib. Ada wewangian, fi tib. Wa yusamma tibul qudsi. Namanya itu minyak wangi kudus namanya. Al-Qudsi, suci, bersih gitu. Waso, diberikan tongkat. Setelah doa, Allah ngutus malaikat, diberikan seperti sungu atau tanduk. Di tanduk itu ada minyak wanginya. Sama diberikan tongkat. Apa faedahnya? Wa auha ilaih. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Samuel. Idza dakhala 'alaika rajulun. Jika datang kepadamu seseorang, ismuhu Talut, namanya adalah Talut, fandur, maka lihatlah fil qarni. Di dalam tanduk yang berisi uangnya itu. Fihitib. Faida faro, kalau memang minyak itu meluap, umap, gitu ya, umap gitu. Fadahin ra'sahu. Ambilen itu minyak itu, kemudian usapkan di kepalanya si Tolut ini. Wakeshu bil aso. Dan ukurlah dengan tongkat ini. Ukurlah dengan tongkat yang diberikan oleh Allah. Faida ja'atuluha fahuwa al-maliku. Kalau memang tingginya itu sama seperti tinggi tongkat yang diberikan oleh Allah, maka dia adalah raja yang telah aku pilih. Falamma dakhala alaihi, maka ketika Talut itu datang kepada Nabi Allah Samuel, fa'ala bihi kama umiro, melaksanakan seperti apa-apa yang diperintahkan kepada Nabi Samuel. Faidah huwa tuluha, itu umep diusap nong ini, diukur dengan tongkatnya pas ukuran tongkat tadi itu. Tsumma dahana ra'sahu bidalika dihni wa qala lahu, diusap karo kepalanya dengan minyak tadi itu yang telah diberikan oleh Allah. Wa qala lahu, Nabi Samuel mengatakan kepada Talut, innallaha, sesungguhnya Allah ja'alaka, telah menjadikan engkau malikan, raja ala Bani Israel. Kamu jadi raja Bani Israel. Kaget Pak Talut. Faqala kaifa dzalik ma'anni atna minhum. Bagaimana mungkin, sedangkan status sosialku ini aku paling rendah. Jadi paham Pak sebetulnya Pak. Talut ini paham. Bakal ruwet karo Bani Israel ini. Ada ini
pasti nanti akan dimusuhi gitu loh bahasanya. Anak ini paling rendah kok, apakah mungkin? Apa jawabannya? Faqala lahu, maka ketika itu Nabi Allah Samuel mengatakan kepada Talut, innallaha yu'ti mulkahu may yasha. Dialah Allah yang memberikan kekuasaannya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Ya. Akhirnya jadilah itu. Itu ayat 247. Ya. Ada lanjutannya nanti masih ada ya. 248. Wallahu a'lam bissawab.